Marc Marquez tampil luar biasa di MotoGP Sachsenring, tampil juara dengan kondisi cedera. Marc Marquez, pembalap andalan dari Gresini Racing, sekali lagi membuktikan kehebatannya di dunia balap motor. Di tengah kondisi cedera yang mengganggu, Marquez berhasil tampil gemilang dengan finish di posisi kedua dalam MotoGP Sachsenring. Dengan start dari posisi ke-13, Marquez menunjukkan performa yang luar biasa dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Balapan di Sachsenring ini tidak dimulai dengan mudah bagi Marquez. Pada sesi latihan bebas pertama, Marquez mengalami kecelakaan yang cukup parah, mengakibatkan cedera pada tulang rusuk dan patah jari telunjuk. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk tampil maksimal dalam kondisi ini. Namun, Marquez memiliki tekad yang kuat untuk tetap berkompetisi dan memberikan yang terbaik bagi timnya. Start dari posisi ke-13 tentu bukanlah tugas yang mudah. Marquez harus berjuang keras melewati pembalap-pembalap lain yang juga memiliki ambisi besar untuk memenangkan balapan. Namun, dengan strategi balap yang matang dan keberanian yang tinggi, Marquez mampu menyalip satu persatu pembalap di depannya. Keahliannya dalam bermanuver di tikungan-tikungan tajam Sachsenring membuatnya mampu memaksimalkan performa motornya. Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap top dunia dengan penampilan yang tenang namun agresif. Ia mampu mempertahankan kecepatan yang stabil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Strategi brilian ini membawanya ke posisi kedua, di belakang Francesco Bagnaia yang berhasil menjadi juara di Sachsenring. Marquez juga harus menghadapi tekanan dari pembalap lain yang mencoba merebut posisinya. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan yang dimilikinya, ia mampu mempertahankan posisi kedua hingga garis finish. Prestasi ini semakin luar biasa mengingat kondisi cederanya yang seharusnya menjadi penghalang besar. Penampilan gemilang Marquez di Sachsenring juga menjadi bukti nyata bahwa keputusan Gigi Dall'Igna, bos Gresini Racing, untuk menjadikannya tandem bagi Bagnaia di MotoGP 2025, bukanlah pilihan yang salah. Dall'Igna sebelumnya telah mengungkapkan keyakinannya bahwa Marquez memiliki potensi besar untuk membawa tim ke puncak kejayaan. Dari awal saya percaya bahwa Marc adalah pembalap yang tepat untuk bergabung dengan tim kami dan menjadi tandem bagi Bagnaia. Penampilannya di Sachsenring membuktikan bahwa keputusan kami tepat. Ia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kemampuan yang tak terbantahkan, ujar Dall'Igna. Dengan hasil impresif di Sachsenring ini, Marquez semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu pembalap top di MotoGP. Performanya yang konsisten dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Marquez juga memberikan sinyal bahwa ia siap untuk bersaing lebih keras lagi di musim-musim mendatang. Kemenangan di Sachsenring ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi tim Gresini Racing. Mereka kini memiliki keyakinan lebih kuat bahwa dengan Marquez dan Bagnaia sebagai tandem, mereka dapat meraih lebih banyak kemenangan dan mungkin bahkan gelar juara dunia di masa depan. Penampilan Marc Marquez di MotoGP Sachsenring menjadi salah satu momen paling berkesan dalam karirnya. Meskipun harus berjuang dengan cedera, ia mampu menunjukkan performa terbaik dan membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Para penggemar MotoGP tentu akan menantikan penampilan-penampilan hebat lainnya dari Marquez di balapan-balapan selanjutnya. Pedro Acosta sebut Ducati salah pilih, Marc Marquez tak pantas promosi ke pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Pedro Acosta, pembalap gas-gas Tech3 Racing, yang merupakan satu-satunya rookie di MotoGP 2024, mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai keputusan Ducati untuk mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan mereka di MotoGP 2025. Menurut Acosta, keputusan tersebut adalah kesalahan besar dan Ducati seharusnya memilih Jorge Martin, pembalap muda berbakat dengan masa depan cerah yang tidak memiliki catatan cedera seperti Marc Marquez. Acosta, yang tampil mengesankan di musim debutnya di MotoGP, merasa bahwa Ducati lebih baik mempertimbangkan faktor-faktor jangka panjang dalam memilih pembalap untuk tim pabrikan mereka. Marc Marquez memang pembalap hebat dengan sejarah luar biasa di MotoGP, namun kondisinya saat ini berbeda. Dia mengalami banyak cedera serius yang mempengaruhi performanya di lintasan, ujar Acosta dalam sebuah wawancara eksklusif setelah balapan di Sachsenring.
Ducati memutuskan untuk mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan mereka untuk musim MotoGP 2025, keputusan yang mengejutkan banyak pihak termasuk Acosta. Marquez, yang telah berjuang dengan serangkaian cedera dalam beberapa tahun terakhir, diharapkan membawa pengalaman dan keahliannya untuk membantu Ducati meraih gelar juara dunia. Namun, Acosta merasa keputusan ini terlalu berisiko. Jorge Martin adalah pilihan yang lebih tepat. Dia muda, bertalenta, dan memiliki masa depan yang cerah di depan. Dia juga tidak memiliki riwayat cedera serius seperti Marc. Ini adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh tim manapun yang ingin sukses dalam jangka panjang, lanjut Acosta. Jorge Martin, yang saat ini berlaga untuk Pramac Racing, telah menunjukkan performa yang konsisten dan mengesankan di lintasan. Banyak yang melihatnya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di MotoGP. Acosta menekankan bahwa Ducati membutuhkan pembalap yang dapat memberikan stabilitas dan performa jangka panjang, dan Martin adalah sosok yang tepat untuk itu. Ducati seharusnya fokus pada masa depan dan memilih pembalap yang dapat memberikan hasil jangka panjang. Jorge Martin adalah pembalap dengan potensi besar, dan dia bisa menjadi aset berharga bagi Ducati. Saya sangat yakin dia bisa membawa banyak kesuksesan untuk tim, tegas Acosta. Tidak bisa dipungkiri bahwa Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun, serangkaian cedera serius yang dialaminya beberapa tahun terakhir telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Marc adalah pembalap hebat dengan banyak gelar, tetapi cedera-cedera yang dialaminya membuatnya sulit untuk kembali ke performa puncaknya. Ducati harus mempertimbangkan hal ini dengan serius. Memilih pembalap yang lebih muda dan sehat seperti Jorge Martin akan memberikan keuntungan jangka panjang, kata Acosta. Pernyataan Pedro Acosta ini tentu saja menimbulkan reaksi beragam di kalangan padek MotoGP. Beberapa mendukung pandangan Acosta dan merasa bahwa Ducati memang seharusnya mempertimbangkan opsi lain. Sementara itu, penggemar Marquez dan sebagian pihak di Ducati tetap yakin bahwa pengalaman dan keahlian Marc akan membawa dampak positif bagi tim. Ini adalah keputusan yang sulit, tetapi saya percaya Ducati memiliki alasan kuat untuk memilih Marc Marquez. Dia memiliki pengalaman dan keahlian yang luar biasa. Namun, saya juga mengerti kekhawatiran Acosta mengenai cedera Marc, ujar seorang analis MotoGP. Kontroversi mengenai keputusan Ducati ini mungkin akan terus berlanjut hingga musim MotoGP 2025 dimulai. Sementara itu, Pedro Acosta akan terus fokus pada musim debutnya di MotoGP dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu pembalap muda paling menjanjikan di lintasan. Apakah pandangannya tentang pilihan Ducati akan terbukti benar atau tidak, hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, MotoGP 2024 dan 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk diikuti dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam dan luar lintasan. Bos Pramac Racing sebut Marc Marquez tak pantas promosi ke pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Caranya berkendara tidak bersih dan selalu merugikan pembalap lain, seharusnya Ducati pilih Jorge Martin. MotoGP 2024 telah menyaksikan persaingan ketat antara para pembalap terbaik di dunia, dan salah satu nama yang sering menjadi sorotan adalah Marc Marquez. Namun, tidak semua pandangan terhadap pembalap Gresini Racing ini positif. Bos Pramac Racing baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial mengenai masa depan Marquez di MotoGP, khususnya mengenai kemungkinan promosi ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Bos Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, secara tegas menyatakan bahwa Marc Marquez tidak pantas dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Ciampinotti mengkritik gaya berkendara Marquez yang dianggapnya tidak bersih dan sering merugikan pembalap lain di lintasan. Marc Marquez adalah pembalap dengan bakat luar biasa, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, cara dia berkendara di lintasan seringkali menimbulkan kontroversi dan kerugian bagi pembalap lain. Dia memiliki reputasi sebagai pembalap yang agresif, yang seringkali melampaui batasan keselamatan, ujar Ciampinotti dengan tegas. Ciampinotti melanjutkan, di Pramac Racing, kami selalu mengedepankan fair play dan etika dalam balapan. Kami percaya bahwa seorang pembalap harus memenangkan balapan dengan cara yang bersih dan sportif. Sayangnya, Marquez seringkali menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip ini.
Dia sering terlibat dalam insiden yang merugikan pembalap lain, dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Salah satu insiden terbaru yang menyoroti gaya berkendara Marquez adalah ketika dia terlibat dalam tabrakan dengan Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing, di MotoGP Sachsenring 2024. Insiden ini mengakibatkan Franco Morbidelli kehilangan posisi yang seharusnya bisa mengantarkannya ke podium. Campinotti menyatakan bahwa kejadian seperti ini adalah contoh nyata dari bagaimana gaya berkendara Marquez dapat merugikan pembalap lain. Franco Morbidelli adalah salah satu pembalap muda kami yang sangat berbakat dan memiliki masa depan cerah di MotoGP. Dia mulai menunjukkan konsistensi dan performa yang luar biasa sepanjang musim ini. Namun, insiden di Sachsenring adalah bukti bahwa Marquez seringkali melampaui batas dalam usahanya untuk menang. Ini bukan cara yang kami inginkan untuk dilihat dalam balapan MotoGP, tambah Campinotti. Di sisi lain, bos Pramac Racing tersebut juga menekankan bahwa Ducati seharusnya mempertimbangkan matang-matang Jorge Martin sebagai pilihan utama untuk tim pabrikan mereka pada musim 2025. Menurutnya, Martin memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati yang sukses, termasuk keterampilan, konsistensi, dan etika berkendara yang baik. Jorge Martin adalah pembalap yang sangat berbakat dan telah menunjukkan potensinya di setiap balapan. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati yang sukses. Selain itu, dia selalu menunjukkan sikap yang profesional dan sportif di lintasan. Saya percaya bahwa dia adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada Marc Marquez untuk masa depan Ducati, jelas Campinotti. Namun takdir berkata lain, Jorge Martin justru dibuang dan Ducati lebih pilih Marc Marquez. Ini adalah awal titik kehancuran pabrikan Ducati itu, ujar Campinotti. Pernyataan Campinotti ini tentu saja menambah panasnya persaingan dan spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez di MotoGP 2025. Ducati belum angkat bicara soal ini, mungkin situasi sedang panas antara Pramac Racing dan Ducati, membuat situasi seperti ini dianggap wajar oleh pihak Ducati. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak balapan dan segudang kejutan. Para penggemar dan pengamat balap tentu akan terus memantau perkembangan dan keputusan yang telah diambil oleh Ducati termasuk sebagai keputusan yang matang. Dan apakah Marc Marquez akan berhasil membuktikan dirinya sebagai juara dunia di MotoGP 2025 benar? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, yang pasti, pernyataan dari bos Pramac Racing ini telah menambah babak baru dalam drama MotoGP yang selalu penuh dengan kejutan dan ketegangan. Enea Bastianini puji performa juara Marc Marquez posisi kedua di MotoGP Sachsenring 2024 dengan kondisi kesakitan. MotoGP Sachsenring 2024 menjadi salah satu momen paling mengesankan dalam sejarah balap motor dunia. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil finish di posisi kedua dalam balapan yang sangat dramatis. Prestasi ini terasa semakin luar biasa mengingat Marquez berjuang melawan rasa sakit akibat cedera serius yang dideritanya. Sebelum balapan dimulai, Marquez mengalami kecelakaan hebat saat sesi latihan bebas pertama. Kecelakaan tersebut mengakibatkan tulang rusuknya memar parah dan jari telunjuknya patah. Meski demikian, Marquez menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan tetap memutuskan untuk berlomba di Sachsenring, sirkuit yang dikenal sebagai kandang Marquez karena rekornya yang gemilang. Di sana, pembalap yang sempat berduel dengan Marc Marquez, Enea Bastianini, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya atas penampilan heroik Marquez. Dalam wawancara setelah balapan, Bastianini memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Marquez, yang dianggapnya sebagai simbol ketangguhan dan dedikasi dalam dunia balap. Marc adalah seorang juara sejati. Apa yang dia lakukan di Sachsenring benar-benar luar biasa. Dengan kondisi fisik yang jauh dari ideal, dia tetap mampu bersaing di level tertinggi dan finish di posisi kedua. Ini adalah bukti dari keahlian dan determinasi yang dia miliki, ujar Bastianini dengan penuh kekaguman. Balapan di Sachsenring kali ini menjadi sangat kompetitif dengan persaingan ketat di setiap putaran. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team tampil sebagai juara, namun sorotan utama tertuju pada Marquez yang berhasil mengamankan posisi kedua. Marquez harus berjuang keras melawan rasa sakit yang terus-menerus mengganggu konsentrasinya. Meskipun demikian, dia tetap tampil impresif dan menunjukkan kemampuan balap yang luar biasa.
Saya tahu betapa sulitnya balapan dengan kondisi seperti itu. Rasa sakit bisa sangat mengganggu konsentrasi dan performa, tapi Mark menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Dia benar-benar layak mendapatkan semua pujian, tambah Bastianini. Performa Marquez di Sachsenring juga mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak di dunia balap. Banyak pengamat dan penggemar yang memuji Marquez sebagai simbol dari keberanian dan semangat juang yang tinggi. Tak hanya itu, penampilan gemilang Marquez juga memberikan motivasi tambahan bagi tim Gresini Racing dan para pendukungnya. Marquez sendiri mengakui bahwa balapan di Sachsenring kali ini adalah salah satu yang paling menantang dalam karirnya. Ini adalah salah satu balapan yang paling sulit bagi saya. Rasa sakitnya sangat hebat, tapi saya tidak ingin menyerah. Saya ingin memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar, kata Marquez setelah balapan. Hasil di Sachsenring membuat Marquez semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Performa gemilangnya kali ini menjadi bukti nyata dari kemampuan dan determinasi yang dimilikinya untuk tetap bersaing di level tertinggi, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Prestasi ini juga menjadi motivasi bagi Gresini Racing untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Marquez dalam perjuangannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez, yang telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang karirnya, sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang tak pernah menyerah, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Enea Bastianini, yang juga tampil kompetitif di Sachsenring, merasa bangga bisa berduel sengit dengan Marc Marquez. Marc selalu menjadi inspirasi bagi saya dan banyak pembalap lainnya. Melihatnya berjuang seperti ini memberikan motivasi besar bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik, ungkap Bastianini. Dengan penampilan luar biasa ini, Marc Marquez telah menorehkan satu lagi catatan gemilang dalam karirnya yang sudah penuh dengan prestasi. Semua mata kini tertuju pada balapan berikutnya, di mana Marquez diharapkan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya dan melanjutkan perjuangannya menuju gelar juara dunia MotoGP 2024. Dunia balap motor tak henti-hentinya mengagumi ketangguhan dan keterampilan Marquez. Kisah heroiknya di Sachsenring akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling inspiratif dalam sejarah MotoGP. Perjuangan dan dedikasi Marquez menjadi contoh nyata bahwa dengan semangat yang tak pernah padam, segala rintangan bisa dilalui, dan kemenangan pun bisa diraih. Pedro Acosta menyindir pedas Marc Marquez, tidak pantas di Ducati. Rookie tim Gas-Gas Tech 3, Pedro Acosta, kembali melontarkan komentar pedas kepada Marc Marquez, menegaskan bahwa sang pembalap Spanyol tidak pantas mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Acosta menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ducati untuk merekrut Marquez. Marc Marquez seperti sosok antagonis dalam sebuah cerita, pria jahat yang meraih kemenangan melawan tokoh protagonis, kata Acosta dengan tegas. Menurutnya, protagonis dalam kisah ini adalah Jorge Martin, yang pada akhirnya harus angkat kaki karena perjuangannya sia-sia. Pedro Acosta juga menyoroti banyaknya pergerakan di bursa pembalap yang di luar perkiraannya. Ada banyak pergerakan di bursa di luar perkiraanku, termasuk Maverick Vinales yang datang ke KTM, ucap Acosta. Pergerakan ini, menurutnya, telah mengubah dinamika di MotoGP secara signifikan, dan ia merasa bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez adalah salah satu yang paling mengejutkan dan kontroversial. Komentar Acosta mencerminkan pandangan sebagian besar penggemar MotoGP yang melihat Marquez sebagai sosok kontroversial. Marquez, yang memiliki sejarah panjang dengan cedera dan comeback dramatis, sering dianggap sebagai pembalap yang gigih dan berani. Namun, gaya balapannya yang agresif dan terkadang dianggap kasar, membuatnya memiliki banyak haters di dunia MotoGP. Marc bukan hanya sekedar pembalap, dia adalah figur yang sangat polarizing. Ada yang sangat mendukungnya, tapi banyak juga yang tidak menyukai cara dia memenangkan balapan, tambah Acosta. Saya pribadi tidak setuju jika dia diberikan tempat di tim pabrikan Ducati, terutama setelah melihat bagaimana dia mengalahkan Jorge Martin. Jorge Martin, yang dianggap sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan, memang harus meninggalkan tim Ducati setelah Marquez diumumkan sebagai pembalap baru mereka. Banyak yang melihat ini sebagai ketidakadilan bagi Martin, yang telah berjuang keras untuk membuktikan dirinya layak berada di tim pabrikan.
Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Aprilia. Martin adalah protagonis sejati dalam cerita ini. Dia telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa, tetapi akhirnya dia yang harus keluar. Ini adalah cerita yang menyedihkan bagi saya dan banyak orang lainnya, ujar Acosta. Komentar Acosta ini tentu saja menambah bumbu dalam persaingan di MotoGP. Dengan banyaknya perubahan dan pergerakan di bursa pembalap, musim depan dipastikan akan penuh dengan kejutan dan drama. Pedro Acosta, sebagai salah satu rookie yang bersinar, jelas tidak akan tinggal diam dan akan terus memberikan performa terbaiknya di lintasan. Sementara itu, Marc Marquez dan Ducati harus membuktikan bahwa keputusan mereka bukanlah kesalahan. Marquez harus menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, sementara Ducati harus membuktikan bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Hasil perjuangan Marc Marquez finish posisi 2 di Sachsenring belum menunjukkan arti bahwa benar pilihan Ducati jatuh pada Marc Marquez. Menurut Pedro Acosta, itu belum cukup. Akankah Marc Marquez mampu membuktikan bahwa dirinya layak berada di Ducati? Atau justru Pedro Acosta yang akan menjadi bintang baru yang bersinar di MotoGP? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, para penggemar MotoGP di seluruh dunia akan terus menyaksikan dengan penuh antusiasme setiap perkembangan yang terjadi. Francesco Bagnaia akui kehebatan Marc Marquez di MotoGP Sachsenring. Marc Marquez bagaikan serigala yang kelaparan. Balapan MotoGP di Sachsenring, Jerman, selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam kalender balap motor dunia. Tahun ini, balapan tersebut kembali memukau para penggemar dengan drama dan persaingan yang ketat di lintasan. Di tengah sorotan, Francesco Bagnaia memberikan pengakuan yang mengejutkan terhadap rivalnya, Marc Marquez, yang berhasil finish di posisi kedua meski dalam kondisi cedera. Bagnaia menyebut Marquez bagaikan serigala yang kelaparan, sebuah metafora untuk menggambarkan ambisi dan tekad luar biasa Marquez untuk kembali meraih kejayaan di MotoGP. Francesco Bagnaia, pembalap dari tim Ducati Lenovo, berhasil memenangkan balapan di Sachsenring dengan performa yang dominan. Namun, sorotan utama tidak hanya tertuju pada kemenangannya, melainkan juga pada perjuangan Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, yang berhasil finish di posisi kedua meski harus memulai balapan dari posisi ke-13 dan dalam kondisi cedera. Marquez mengalami kecelakaan parah saat sesi latihan bebas pertama, yang mengakibatkan patah jari telunjuk dan memar pada tulang rusuknya. Meskipun demikian, Marquez menunjukkan tekad yang luar biasa dengan tetap berpartisipasi dalam balapan dan memberikan penampilan yang mengesankan. Setelah balapan, Francesco Bagnaia memberikan pujian tinggi kepada Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Melihatnya bertarung dari posisi ke-13 dan akhirnya finish di posisi kedua, dalam kondisi cedera, itu benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Ujar Bagnaia. Bagnaia tidak hanya memuji kemampuan Marquez, tetapi juga membandingkannya dengan serigala yang kelaparan. Marquez bagaikan serigala yang kelaparan. Dia selalu haus akan kejuaraan, dan semangatnya untuk kembali ke puncak sangat menginspirasi. Dia tidak pernah menyerah, dan itu adalah kualitas yang sangat saya hormati. Marc Marquez, yang telah mengalami berbagai cedera serius sepanjang karirnya, menunjukkan bahwa ia masih memiliki semangat juang yang tinggi. Setelah balapan, Marquez mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada timnya dan para penggemar yang selalu mendukungnya. Saya sangat berterima kasih kepada tim saya yang telah bekerja keras dan mendukung saya selama masa-masa sulit ini. Kemenangan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik mereka. Saya akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap balapan, kata Marquez dengan penuh semangat. Hasil balapan di Sachsenring ini memiliki dampak signifikan pada klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2024. Dengan kemenangan ini, Francesco Bagnaia semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen. Namun, penampilan impresif Marquez juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi ancaman serius bagi para rivalnya. Kejuaraan dunia MotoGP tahun ini semakin menarik dengan persaingan ketat antara Bagnaia, Marquez, dan beberapa pembalap top lainnya seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dengan semangat juang yang tidak kenal lelah dari Marquez, para penggemar MotoGP dapat menantikan persaingan yang lebih sengit di balapan-balapan berikutnya.
Pengakuan Bagnaia terhadap Marquez mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di dunia MotoGP. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, yang kini menjadi presenter dan analis balap, juga memberikan komentar atas penampilan Marquez. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Ketangguhannya di lintasan tidak perlu diragukan lagi. Saya setuju dengan Bagnaia, Marquez memang seperti serigala yang kelaparan, selalu haus akan kemenangan. Ini adalah semangat yang kita butuhkan dalam olahraga ini, ujar Lorenzo. Dani Pedrosa juga menambahkan, penampilan Marc Marquez di Sachsenring menunjukkan bahwa semangat kompetisi dalam MotoGP masih sangat hidup. Balapan seperti ini yang membuat MotoGP menjadi salah satu olahraga paling menarik di dunia. Balapan MotoGP di Sachsenring tahun ini telah memberikan banyak momen yang mengesankan. Pengakuan Francesco Bagnaia terhadap kehebatan Marc Marquez menunjukkan rasa saling menghormati di antara para pembalap, meskipun berada dalam persaingan ketat. Dengan semangat juang yang tidak kenal lelah dari Marquez dan performa dominan dari Bagnaia, musim MotoGP 2024 akan terus menghadirkan balapan-balapan yang penuh dengan aksi dan drama. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan balapan berikutnya, dengan harapan melihat persaingan yang semakin sengit antara para pembalap terbaik dunia. Semangat Marquez yang bagaikan serigala yang kelaparan akan terus menjadi inspirasi, tidak hanya bagi para pembalap, tetapi juga bagi seluruh penggemar olahraga motor. Enea Bastianini kagum, Marc Marquez finish P2 di MotoGP Sachsenring 2024, duel sengit jadi penentu. MotoGP Sachsenring 2024 menyajikan balapan yang penuh dengan kejutan dan aksi menegangkan. Salah satu cerita paling menonjol adalah penampilan luar biasa dari Marc Marquez, yang berhasil finish di posisi kedua meski memulai balapan dari posisi ke-13. Sementara itu, Enea Bastianini, yang juga menunjukkan performa impresif, harus puas finish di posisi keempat setelah duel sengit dengan Marquez. Kesaksian Bastianini tentang balapan tersebut menggambarkan bagaimana Marquez seperti hewan buas di lintasan, bahkan ketika cedera. Enea Bastianini dengan optimis yang tinggi saat tiba di Sachsenring ingin meraih podium. Setelah serangkaian hasil yang baik di balapan sebelumnya, Bastianini merasa percaya diri bisa bersaing di sirkuit yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajamnya. Namun, ia juga menyadari bahwa persaingan akan sangat ketat, terutama dengan keberadaan Marc Marquez di lintasan. Sachsenring selalu menantang, dan saya tahu balapan ini akan menjadi ujian besar. Kami melakukan persiapan intensif, baik dari sisi teknis maupun strategi, kata Bastianini. Saat balapan dimulai, Bastianini segera menunjukkan performa kuatnya. Ia berhasil mempertahankan posisi di grup depan, berusaha untuk tetap berada dalam persaingan podium. Di sisi lain, Marc Marquez yang memulai dari posisi ke-13, perlahan namun pasti mulai merangsek ke depan. Melihat Marc memulai dari posisi ke-13, saya tahu dia akan berusaha keras untuk naik ke depan. Marc selalu punya kemampuan untuk mengejutkan, dan kali ini dia membuktikannya lagi, ungkap Bastianini. Pertengahan balapan menjadi momen paling menegangkan ketika Marquez mulai mendekati posisi Bastianini. Duel sengit tak terelakkan ketika keduanya saling menyalip di setiap tikungan. Bastianini menceritakan bagaimana ia harus bertarung dengan seluruh kemampuan melawan Marquez, yang meskipun cedera, tampil sangat agresif dan penuh determinasi. Marc seperti hewan buas di lintasan. Meski cedera, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Setiap kali saya pikir saya punya celah, dia kembali menutupnya dengan manuver yang luar biasa, kata Bastianini dengan kagum. Di beberapa lap terakhir, Marquez berhasil menyalip Bastianini dengan manuver yang tajam. Bastianini berusaha keras untuk merebut kembali posisinya, namun Marquez menunjukkan kekuatan mental dan fisik yang luar biasa. Bastianini akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Marquez lebih unggul di balapan kali ini. Ketika Marc menyalip saya di tikungan terakhir, saya tahu itu adalah salah satu momen yang menentukan. Saya mencoba untuk mengejar, tetapi dia terlalu cepat dan terlalu kuat. Ini adalah bukti bahwa Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, tambah Bastianini. Marc Marquez akhirnya finish di posisi kedua, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia memulai dari posisi ke-13 dan dalam kondisi cedera. Enea Bastianini, meskipun harus puas finish di posisi keempat, tetap merasa bangga dengan usahanya dan mengakui kehebatan Marquez.
Finish di posisi keempat tentu bukan yang saya harapkan, tetapi saya bangga dengan penampilan saya. Mark menunjukkan kelasnya sebagai juara, dan saya belajar banyak dari duel ini. Saya akan terus bekerja keras dan siap untuk tantangan berikutnya, kata Bastianini. Balapan MotoGP Sachsenring 2024 akan dikenang sebagai salah satu balapan paling menegangkan dan penuh aksi, terutama karena penampilan heroik Marc Marquez. Enea Bastianini memberikan kesaksian yang menggambarkan betapa luar biasanya Marquez, yang meski cedera, mampu tampil seperti hewan buas di lintasan dan finish di posisi kedua. Marc adalah inspirasi bagi banyak pembalap, termasuk saya. Melihat bagaimana dia bisa bangkit dari cedera dan tetap bersaing di level tertinggi adalah sesuatu yang luar biasa. Saya berharap bisa terus belajar dan meningkatkan performa saya untuk balapan-balapan berikutnya, tutup Bastianini dengan semangat tinggi. Balapan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dan strategi para pembalap, tetapi juga semangat juang yang tinggi. MotoGP Sachsenring 2024 menjadi bukti bahwa dengan determinasi dan keberanian, batasan apapun bisa dilampaui.